percobaan gelombang tali ini yang pertama, mempelajari hubungan antara cepat rambat gelombang dengan tegangan tali. Yang kedua, mengetahui hubungan antara frekuensi gelombang dengan panjang gelombang. Adapun alat dan bahan pada percobaan kali ini yang pertama, vibrator generator berfungsi sebagai pembangkit gelombang. Yang kedua, seutas tali berfungsi sebagai media untuk mengamati gelombang yang dihasilkan. Yang ketiga, mistar berfungsi sebagai alat untuk mengukur panjang tali. Yang keempat, katrol berpenjepit berfungsi untuk menggantungkan beban. Yang kelima, beban bercela berfungsi sebagai pemberat. Yang keenam, gunting berfungsi sebagai alat untuk memotong tali. Yang ketujuh, kabel penghubung berfungsi sebagai penghubung catu daya dengan vibrator generator. Yang kedelapan, neraca digital berfungsi untuk mengukur massa. Yang kesembilan, catu daya berfungsi sebagai sumber tegangan atau sebagai pengatur tegangan. Adapun prosedur kerja pada percobaan gelombang tali ini, yang pertama, di sini kita akan mengukur dulu massa talinya. Terlebih dahulu kita akan mengukur panjang tali sebesar 150 cm. Kita menggunakan penggaris. Talinya sudah diukur. Selanjutnya kita akan mengukur massa tali yang 150 cm ini dengan menggunakan neraca digital. Untuk massa tali yang panjangnya 150 cm itu 0,56 gram. Oke, selanjutnya setelah kita mengukur massanya, di sini untuk perlakuan gelombang tali kita akan melakukan dua perlakuan. Yang pertama untuk tali tunggal dan yang kedua untuk tali ganda. Yang pertama itu untuk tali tunggal yang sudah kita ukur talinya. Selanjutnya kita akan menyusun alat dan bahannya. Yang pertama kita akan memasang katrol untuk memudahkan jalannya tali. Selanjutnya ada vibrator. Di sini vibrator akan kita hubungkan dengan catu daya. Kita menggunakan sumber AC dengan tegangan 3 volt AC. Karena batas maksimum dari vibrator generator itu batasnya maksimal 3 volt AC. Setelah terpasang, selanjutnya di sini untuk tali tunggal kita akan memvariasikan bebannya sebesar 50 gram, 75 gram dan 100 gram. Yang pertama kita akan memvariasikan yang 50 gram. Selanjutnya kita akan memasang di katrol dan di vibrator. Seperti ini susunan alat dan bahannya untuk perakiraan pertama untuk tali tunggal. Selanjutnya kita akan menyalakan vibrator untuk melihat jumlah gelombang yang terbentuk dari
tali tunggal ini. Selanjutnya kita akan memaju mundurkan vibrator generator agar jumlah gelombangnya terlihat jelas. Di sini bentuk gelombangnya sudah terlihat jelas. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah panjang gelombangnya. Di sini terbentuk 1, 2 panjang gelombang. Ini untuk variasi yang 50 gram. Setelah menghitung panjang gelombang yang terbentuk, selanjutnya kita akan mengukur panjang tali yang digunakan untuk menghasilkan bentuk gelombang yang jelas pada variasi 50 gram. Kita ukur dari vibrator ke katrol. ...145 cm untuk Ln-nya. Selanjutnya untuk variasi kedua yaitu 75 gram. Di sini saya sudah memasang variasi 75 gram. Selanjutnya kita lakukan dengan langkah seperti di awal. Kita nyalakan satu daya. Selanjutnya kita akan menggeser vibrator untuk melihat bentuk gelombang yang jelas. Oke, di sini untuk bentuk gelombangnya sudah jelas. Untuk jumlah gelombangnya terbentuk 1,5, jadi 1/2 gelombang. Selanjutnya kita matikan. Selanjutnya kita ukur panjangnya. Sisa 133 cm. Itu untuk variasi beban massa 75 gram. Selanjutnya untuk variasi massa yang ketiga yaitu untuk massa 100 gram. Di sini untuk massanya sudah 50 ditambah 50 jadi 100 gram. Selanjutnya kita kembalikan ke posisi semula dan kita nyalakan satu daya. Selanjutnya kita akan mencari bentuk gelombang yang jelas. Oke, di sini sudah terbentuk bentuk gelombang yang jelas. Untuk
panjang gelombang atau jumlah gelombang yang terbentuk yaitu 1 gelombang. Oke, selanjutnya kita matikan satu daya. Itulah untuk perlakuan pertama untuk tali tunggal. Selanjutnya kita ke tali ganda. Oke, kita next untuk tali ganda. Untuk perlakuan tali ganda sama dengan perlakuan untuk tali tunggal. Di sini untuk tali gandanya kita ukur panjang talinya 150 cm juga. Ini untuk tali ganda. Selanjutnya kita ukur masanya menggunakan neraca digital juga. Untuk massa dari tali ganda ini 1,1 gram. Untuk perlakuan tali ganda, kita memvariasikan juga massa 50 gram, 75 gram, dan 100 gram. Untuk variasi massa yang pertama, kita gunakan 50 gram. Ini untuk variasi massa 50 gram. Selanjutnya kita akan menyalakan satu daya. Kita memaju mundurkan vibrator untuk melihat bentuk gelombang yang jelas. Di sini sudah terbentuk bentuk gelombang yang jelas. Untuk satu panjang gelombang itu terdiri dari satu berikut satu lembah. Di sini satu panjang gelombang, di sini dua. Untuk massa 50 gram itu panjang gelombang 2. Selanjutnya kita matikan vibrator. Kemudian kita akan mengukur nilai dari panjang tali yang digunakan pada saat menghasilkan bentuk gelombang yang jelas atau Ln. Di sini untuk jarak antara vibrator dan katrol itu 105 cm. Selanjutnya kita ke variasi yang kedua, kita ubah massanya, massa beban dengan 75 gram.
Jadi kita tinggal tambah 25 gram. Ini untuk variasi yang 75 gram. Selanjutnya kita nyalakan satu daya. Selanjutnya kita memaju mundurkan vibrator untuk melihat bentuk gelombang yang jelas. Ini sudah jelas bentuk gelombangnya. Selanjutnya kita akan menghitung. Di sini satu gelombang, satu panjang gelombang. Di sini setengah, jadi 1/2 gelombang. Selanjutnya kita matikan untuk mengukur Ln-nya. Kemudian kita mengukur panjang tali dari vibrator ke katrol. Untuk jaraknya sebesar 96 cm. Kemudian kita ganti variasinya menjadi 100 gram. Ini untuk variasi 100 gram. Selanjutnya kita nyalakan lagi satu daya. Kita cari bentuk gelombang yang jelas. Ini sudah jelas bentuk gelombangnya. Di sini terbentuk satu gelombang, satu panjang gelombang atau satu lambda. Selanjutnya kita matikan satu daya. Kita ukur jaraknya. Ini untuk nilai Ln pada data pengamatan. Untuk jaraknya setelah dipindahkan untuk mencari bentuk gelombang yang jelas itu senilai 64 cm. Oke, selesai praktikum percobaan gelombang tali pada kali ini. Kita sudah melakukan dua perlakuan untuk tali tunggal maupun tali ganda. Selanjutnya untuk menjawab tujuan yang pertama, hubungan antara cepat rambat dengan tegangan tali. Untuk sesuai teori itu semakin besar cepat rambat gelombang maka semakin besar tegangan tali. Begitupun sebaliknya, semakin kecil cepat rambat gelombang maka semakin kecil tegangan talinya. Untuk tujuan yang kedua, hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang, hubungannya yaitu semakin besar frekuensi gelombang maka gelombang yang dihasilkan semakin pendek. Adapun data pengamatan bisa dilihat. Pada data pengamatan kita bisa simpulkan semakin besar masanya maka bentuk gelombangnya semakin kecil.